Terima kasih mitra semua dimanapun Anda berada, salam luar biasa buat Anda semua. Ya, hari ini senang sekali ini acara perdana kita bisa bertemu di dunia maya ya. Jadi besok-besok ya rasanya kita semuanya terasa dekat ya, Bapak Ibu semua, mitra semua, dan termasuk yang hari ini baru live Facebook ya. Tadi kendala biasa, kalau kendala awal mulanya itu kan biasa, seperti kita memulai bisnis ini tentu juga ada kendala-kendala, tapi akhirnya bisa. Kalau kita mencoba itu pasti bisa, pasti ada solusi yang terbaik buat kita semua, Bapak Ibu semua. Saya tahu mungkin Bapak Ibu baru merintis bisnis ini, tentu juga mengalami hal yang sama. Ketika memulai sebuah bisnis, tidak ada cara atau sesuatu yang mudah ya. Tetapi saya melihat bisnis ini dari awal, Bapak Ibu semua, dari awal pun saya melihat, saya sudah optimis sekali bahwa bisnis 3i ini mudah untuk dijalankan. Saya sangat optimis. Karena kenapa? Kalau kita lihat kenapa saya mengatakan mudah bisnis ini, tentunya saya punya alasan. Ya, saya mungkin rangkumkan dari teman-teman tadi sudah bicara banyak, saya rangkumkan buat Bapak Ibu semua. Kenapa saya alasannya mudah dan saya optimis awal mulanya. Pertama, kalau Bapak Ibu lihat tentang produk, betul tidak? Produk kita bisa manfaatnya itu untuk semua orang sebetulnya. Bapak Ibu pikirkan, betul nggak? Semua orang bisa mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, saya melihat, wah, bisnis ini bisa diterima. Karena semua golongan, dari kecil sampai tua, bahkan sampai meninggal ya. Ya, semuanya bisa diterima. Oleh karena itu, saya optimis sekali bahwa bisnis kita ini bisa berjalan dengan baik gitu loh. Ya, mungkin minggu depan kita akan bahas tentang produk. Ini hari ini kita santai aja, kita baru pertama yang ringan-ringan aja saya sharingkan. Minggu depan mudah-mudahan produk kita sharingkan, minggu berikutnya mungkin tentang sistem atau apa. Jadi kendala-kendala kita yang selama ini mungkin mudah-mudahan hari ini dengan ada bantuan aplikasi Zoom ini bisa terjawab Bapak Ibu semua ya. Pertama itu produk bisa diterima oleh semua golongan. Itu yang pertama sebenarnya saya mengatakan bisnis ini mudah untuk dijalankan. Kedua, kalau Bapak Ibu melihat hari ini kita berada di networking. Yang namanya networking dari dulu tahun 80-an di Indonesia kita kenal dengan MLM. Itu perlu stok produk, betul tidak? Tapi kita hari ini nggak perlu stok produk kan? Produk kita banjir dimanapun kita klik handphone hari ini, mobil semuanya ada. Oleh karena itu kita nggak perlu stok produk. Kalau yang namanya nggak perlu itu berarti meringankan, memudahkan kita semua, betul nggak? Ya, pertama nggak perlu stok produk, Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung. Kalau dulu saya harus bawa stok produknya ketika mulai networking, bahkan bawain contoh produknya untuk di demo lain sebagainya. Itu untuk stok produk harus beli sampel lain sebagainya dari perusahaan. Oleh karena itu hari ini kita nggak perlu stok produk. Jadi mengurangi beban kita, betul tidak? Itulah yang saya katakan mudah jalankan bisnis ini. Kemudian kita lihat lagi yang saya bilang tadi, demo produk ya. Kalau dulu orang jalan MLM ya, ada berbau networking, harus ada tas demonya, bagaimana cara demo produknya. Jadi kitanya harus belajar dulu gitu. Ini semua kita tinggalkan semua. Itulah yang membuat mudah bisnis ini. Itu yang ketiga. Yang berikutnya bahwa bisnis ini saya katakan kita nggak perlu bawa fisiknya produknya, nggak perlu fisiknya, betul nggak? Fisik dari produk itu nggak usah kita tenteng-tenteng ke sana kemari kan. Hari ini fisiknya ada di handphone. Jadi kalau orang tanya produk ya tinggal buka handphone selesai gitu lah Bapak Ibu semua. Inilah sebenarnya di sini saya merasa sangat mudah Bapak Ibu semua. Berikutnya, kalau kita sudah jalankan bisnisnya, biasanya di lapangan, di produk, di perusahaan manapun, bahkan orang jual motor pun, jual mobil, ada yang namanya tak terasa itu atau tak terbiasa dengan cutting price, betul nggak? Apalagi dengan produk-produk yang hari ini kalau orang networking itu jalan udah dipastikan kalau produknya booming di mana-mana pasti ada namanya cutting price, potong harga di mana-mana. Konvensional dimanapun pasti yang namanya cutting price itu ada. Tapi di kita inilah yang hebatnya bisnis ini. Saya bilang mudah jalankan, nggak usah pikirin masalah cutting price, potong harga, sehingga orang-orang baru bisa menikmati, bisa menjalankan bisnis ini dengan mudah. Ini sebenarnya yang membuat kita mudah menjalankan bisnis ini. Ya, ya itu yang kelima. Yang keenam, bahwa bisnis ini distribusi produknya. Ini enak juga Bapak Ibu semua.
Jadi kita tidak memikirkan distribusi produknya, kirim ekspedisi mana, ya. Biasanya di Indonesia kendalanya kalau kita distribusi produk, apa kendalanya Bapak Ibu? Kendalanya adalah kita harus mikirin ekspedisinya. Biasanya bulan puasa itu ada macet di mana-mana karena pengiriman produk dari apalagi dari Jakarta keluar kota itu makan waktu. Saya dulu pernah pengalaman di bisnis network sampai saya ke bandara, ke gudangnya ekspedisi, saya nggak percaya karena produk kita nggak sampai-sampai gitu loh. Sedangkan kita di satu sisi kan ingin ngejarin omset, betul nggak? Kita butuh omset. Tapi di sini enaknya bahwa distribusi produk nggak ada kendala Bapak Ibu semua. Ya paling-paling ya distribusi polis. Apalagi hari ini ya paling-paling kita menggunakan e-polis ya mau nggak mau. Seperti itu. Jadi kita nggak ada kendala lagi Bapak Ibu. Inilah yang membuatnya sebenarnya bisnis ini mudah. Banyak orang tidak merasakan. Ya hari ini masih ada aja orang yang jalanin MLM dengan bawa produk, bawa ke sana kemari. Itu mah udah cara-cara yang konvensional yang boleh saya katakan itu cara-cara seperti itu harus kita tinggalkan, betul nggak? Orang tuh sudah tidak memikirkan lagi bagaimana distribusi produknya, kesulitan kita di lapangan. Ya itu yang keenam. Yang ketujuh, kita ada mungkin ya kita tidak perlu buangkan biaya tiap bulan. Biasanya kan ada orang beli produk atau istilahnya kewajiban tiap bulan, kita harus mengeluarkan biaya. Di bisnis ini kalau Bapak Ibu lihat, kita kan nggak perlu mengeluarkan biaya untuk menghabiskan biaya kita betul-betul habis. Paling-paling hari ini kita membayar premi 3,5, 700, 1 juta, kan ada ujung-ujungnya kan bisa sebagai investasi kita untuk di kemudian hari. Ya bisa ditabung lah Bapak Ibu semua, betul nggak? Ini sebenarnya manfaat kemudahannya. Jadi kita tidak memikirkan, oh saya beli produk, uang saya terbuang gitu loh Bapak Ibu semua. Ini orang merasa mudah, makanya bisnis kita itu jalan Bapak Ibu semua. Yang berikutnya, yang ke-8, dari sudut, kita kalau lihatin dari sudut asuransi. Hari ini saya tahu mungkin ribuan orang mendengarkan saya hari ini, ya mohon maaf bagi Bapak Ibu mungkin pernah jalankan asuransi atau apa. Kalau kita lihat dari sudut asuransi, hari ini kalau agen-agen konvensional maaf menjual produk kesehatan, kalau ada nasabahnya sakit dia perlu minimal ya untuk melihat nasabahnya tersebut. Artinya kasarnya harus melihat mungkin ya mengurus orang sakit lah Bapak Ibu semua. Kalau kita di sini kan nggak perlu, itu kan mudah juga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu punya 100 nasabah, kemudian ada 1%, 2% setiap bulan dia sakit, Bapak Ibu harus urus itu. Dan di bisnis ini Bapak Ibu mudah sekali tanpa mengurus itu semua. Jadi ya suksesnya enak gitu loh Bapak Ibu semua. Itu dari sudut asuransi saya melihat ini salah satu kemudahan juga bagi orang-orang yang sudah sukses. Makanya ada di asuransi, saya dengar agen-agen asuransi bilang apa? Bahwa kalau nasabah dengan agen itu ada kontrak sampai mati katanya. Jadi siapa yang meninggal duluan gitu loh. Jadi mau nggak mau harus diurus gitu loh. Kalau ya kecuali yang agennya sudah nggak ada lagi ya nggak bisa ngurus lagi kan. Nah, kalau kita paling-paling kontrak 3A ini kontraknya sampai sukses lah. Kalau sudah sukses ya nggak usah diurus lagi lah. Jangan minta bantuan upline gitu loh. Udah posisinya udah ada posisi masih minta bantuan upline aja ya kan. Nah, kita di sini kontraknya sampai sukses. Udah sukses udah selesai, betul nggak? Nah, ini sebenarnya enak juga di bisnis kita. Ini kemudahan-kemudahan ini yang mungkin saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, oleh karena itu, ya bisnis ini banyak yang tidak perlunya, betul nggak? Nggak perlu bawa produk lah, nggak perlu ngeluarin biaya setiap bulan lah, banyak nggak perlunya. Jadi yang perlunya apa sih Pak? Gitu kan? Ya, yang perlunya saya bilang bisnis ini, ya kita kalau presentasi perlu lah, betul nggak? Walaupun hari ini kita dengan cara Zoom presentasinya boleh dikatakan memang ini online, tapi kan kita ada mitra di lapangan yang bisa ketemu dengan calon mitra. Oleh karena itu kita dibutuhkan untuk tatap muka juga untuk menjelaskan lebih lanjut. Sekalian saya jelaskan untuk presentasi boleh aja kita menggunakan sistem online seperti ini, tetapi kita di lapangan perlu juga ketemu calon nasabah tersebut. Bagusnya calon nasabah tersebut kita presentasikan dulu, kemudian baru kita ajak ke acara pertemuan seperti ini Bapak Ibu semua. Itu himbauan saya. Jadi presentasi yang kecil juga Bapak Ibu lakukan ya. Kalau kami hanya untuk meyakinkan bahwa bisnis ini bisa dijalankan oleh semua kalangan dengan mudah dijalankan. Oleh karena itu Bapak Ibu hanya presentasi kecil aja di lapangan, saya pikir lebih mudah untuk menjalankan bisnis ini. Dengan bantuan hari ini kita sudah menggunakan aplikasi ini.
Dan apalagi sih Pak yang perlu di bisnis ini? Kalau Bapak Ibu tanya saya bilang perlu ditolak orang bisnis ini. Perlu nggak ditolak orang? Saya bilang perlu. Bayangkan setiap orang yang kita ajak tidak ada yang menolak kita. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Semuanya join 3i gitu loh. Bingung juga, betul nggak? Semuanya kalau diajak join, semuanya join, ya kan? Ya pasar hari ini nggak ada orang lagi jualan, betul nggak? Mall-mall semuanya tutup. Ya buat apa? Ya kan? Oleh karena itu perlu juga ditolak orang. Ya kalau ditolak orang biasalah, jangan Bapak Ibu masalahkan ditolak orang. Ada mitra saya kalau ditolak orang, Pak kenapa ya dia tolak saya? Ya namanya dia nolak, siapa aja ditolak, betul nggak? Emang Tron nggak ditolak orang? Sama juga, semua juga kita ditolak Bapak Ibu semua. Ya, jadi jangan mempermasalahkan ditolak orang. Awal mulanya saya menjalankan bisnis ini, saya hanya memberikan informasi kepada teman-teman. Saya nggak tahu dia menolak atau tidak sebetulnya Bapak Ibu semua. Dia berpikir, setelah saya presentasi, saya follow up dia. Pada waktu itu banyak sekali, saya habis presentasi, saya tanpa follow up lagi. Jadi ada yang tidak saya follow up lagi, jadi dia tidak join lagi. Kemudian setelah 3i berkembang, dia baru bilang kepada saya, kok saya dulu di presentasi nggak di follow up lagi gitu loh. Dia nggak tahu bahwa setiap orang yang saya presentasikan, kalau dia menolak, ya sudah, saya tinggalkan, betul nggak? Kita cari orang yang membutuhkan bisnis ini sebetulnya Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, ya kalau ada orang yang menolak, biasa saja Bapak Ibu semua. Jangan permasalahkan orang yang menolak kita. Biarkan sesuai dengan profesinya masing-masing, betul nggak? Ya, bisnis yang hebat itu kan bisnis yang peminatnya sedikit Bapak Ibu semua. Kalau peminatnya banyak, ntar ujung-ujungnya orang bilang hasilnya bisa kecil, betul nggak? Biarkan seleksi alam, ya, peminatnya sedikit nggak jadi masalah, ya. Biarkan profesinya masing-masing di luar sana karena banyak sekali profesi-profesi, betul nggak? Nah, kalau kita profesinya ini sudah pasti jelas, ya, profesinya pasti ada yang menolak kita. Oleh karena itu janganlah takut ditolak orang, ya, Bapak Ibu semua. Ya, ibaratnya Bapak Ibu semua, kalau dulu saya jalankan bisnis ini networking mungkin 20 tahun yang lalu, ya saya pernah jalankan, terlibat di networking. Itu ibaratnya jalannya lumpur, udah berbatuan, udah licin lagi jalannya. Ya kalau sekarang diibaratkan jalan tol lah. Jalan tol ya paling-paling macet sedikit, betul nggak? Macet, ujung-ujungnya juga sampai Bapak Ibu semua. Ya kalau namanya jalan tol kan. Ya hari ini kalau tidak sampai ke Crown, minimal titanium lah. Kalau seandainya Crown takut bayar pajaknya sampai 50 juta katanya, ya udah sampai titanium juga boleh, betul nggak? Ya kalau titanium bayar pajaknya lebih ringan Bapak Ibu semua. Ya. Saya katakan Bapak Ibu pasti sampai kok. Ya, jangan khawatir, ya. Yang penting Bapak Ibu ikutin aturannya, ikutin caranya. Apalagi ini ada cara yang lebih mudah lagi, betul nggak? Untuk meyakinkan mitra Bapak Ibu seluruh Indonesia. Ya, kami akan standby setiap minggu, kami akan memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Ya. Ya, ini saya terakhir, sesi saya terakhir, sebelum mungkin Bapak Ibu ingin tanya jawab kepada saya, ya saya himbau kepada kita semua ya, bahwa 3i ini harus kita perjuangkan, ya sampai saya katakan dunia mengakui yang namanya 3i Network harus kita perjuangkan, ya. Karena kenapa? 3i Network itu merupakan saya katakan ini asuransi buat masa depan kita semua, buat masa depan bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan mudah. Ya, untuk mendapatkan kesejahteraan, ya. Dari desa, dari perkotaan sampai pelosok perdesaan. Yang penting ada kemauan, pasti di situ ada jalan, betul nggak? Kalau hari ini Bapak Ibu terasa sulit mungkin menjalankan bisnis, saya selalu mengambil hal yang positif. Setiap kali saya jalankan bisnis merasa sulit, saya anggap aja saya naik sepeda, ya, naik sepeda, kalau lagi tanjakan, biasanya goesnya, ayunan sepeda lebih sulit nggak? Biasanya lebih sulit Bapak Ibu semua. Saya menganggap bahwa bisnis ini, kalau lagi sulit saya menjalankan bisnis, saya anggap aja saya lagi naik sepeda, ayunannya berarti bisnis saya lagi menanjak, betul tidak? Oleh karena itu saya ayunkan terus, saya langkah terus, akhirnya sampailah kepada, setelah menanjak pasti ada turunan, betul tidak? Ya, seperti itulah yang namanya sebuah bisnis, nggak apa-apa. Ntar ada tanjakan lagi, saya ayunin lagi, betul nggak? Semuanya yang namanya bisnis ada perjalanan, Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ya setiap bisnis ada yang namanya tingkat kesulitan. Ya, saya tahu mungkin hari ini Bapak Ibu mungkin ada sebagian besar jadi karyawan, nggak apa-apa lah, hari ini curi-curi waktu sedikit lah.
ya Bapak Ibu semua. Makanya saya pilih hari ini jam 12.30 setelah makan siang, santai-santai jam 12 ya, jam 1 ya Bapak Ibu bisa menonton kita semuanya sama-sama, kita bisa